Ini Dato' Tiro, Pak. Dia orang Erelebu. Bapaknya dari Sumatera Barat, tapi ibunya orang di sini. Persoalan Islam masuk ke sini yang dianggap abad ke-16 baru masuk di sini, itu bukan mustahil. Hari ini generasi Z memahami bahwa budaya itu adalah hal kuno, tidak lagi menjadi hal baru untuk didiskusikan atau dibicarakan. Dan itu menjadi salah satu faktor bagaimana kemudian generasi Z menghilangkan budaya atau meminggirkan budaya. Sedangkan setiap apa yang menjadi kebaruan itu tidak terlepas daripada reinkarnasi budaya. Karena itu Pasa mengatakan, Allah buirurung, Allah baki cidung, Allah si batu, bulo si papa, talan si pahua, manyu si parampe, lingu si paingat, buntin si pabasa, mate si rokok. Salam budaya. Kali ini tim MBS akan menuju Kabupaten Bulukumba, di mana langit dan bumi menjadi saksi bisu dari dua kisah yang bertentangan antara Masjid Megah Datuk Tiro dan makamnya yang terlupakan. Masjid Datuk Tiro berdiri dengan kokohnya bak langit biru yang tak terbatas. Menara menjulang tinggi bagai puncak awan yang memeluk kemegahan. Nama Datuk Tiro tercermin dalam setiap lekukannya, sebuah warisan agung yang diabadikan dalam dinding-dinding yang megah. Namun ketika langit memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, bumi menyimpan rahasia kelabu di balik makam Dato' Tiro. Pusara ini berada di sepetak tanah yang tak dikenal oleh mata. Nama yang sama, tapi kehormatan yang tak sebanding. Seolah-olah bumi dan langit bercerita dalam bahasa yang berbeda. Dari masjid yang menciptakan senandung kemuliaan dan makam dengan melodi kesepian. Satu pertanyaan yang tetap menggantung di udara seperti kabut di antara keduanya. Bagaimana mungkin langit bisa setinggi itu, namun tanah tempat peristirahatan terakhir Datuk Tiro tenggelam dalam kelalaian. Bagai bumi dan langit yang berdampingan tapi tak dapat disatukan. Ini mengejawantahkan perbedaan antara pengakuan dan penghormatan yang seharusnya ditujukan pada namanya. Inilah episode Datuk Tiro. Di tanah Bulukumba ini, tepatnya di Tiro, dikatakan kerajaan pesisir terbesar di Sulawesi Selatan adalah di sini. Dan ada yang dianggap tumanurung, tepatnya di desa Susu. Beliau yang digelar itu Abruknya di sini. Ketika beliau hadir di sini, dia memberikan sebuah wawasan baru untuk mengatur tatanan kehidupan di sini. Kerajaan Tiro itu berdiri dari Samparaja dan Malaja. Raja pertama di sini. Kemudian itulah yang disyahadatkan di Hila-Hila, Laung Rukdain biasa. Sehingga ada di sini jalan pelantikan. Di sana dilantik itu raja-raja yang mau jadi raja di Datuk Tiro.
Sebab di sini dulu Tiro dia kerajaan kecil. Menaungi 8 daerah, dia diperintah oleh seorang kesultanan Selewatan Cabolong. Kesultanan Cabolong dulu menaungi Kajang, Bonto Tengah, Batang, Tanah Beru, Lemo-Lemo, Bira, Galarangera, Dongko, Kerentiro, Jatin, Riborong. 9 daerah. Dia kerajaan kecil. Pertemuan Calepa 1512 ada 3 keputusan. 1. Batas kerajaan Goa dan Bone. Kedua, kalau ada hewan hilang di Goa dan masuk di Bone, insya Allah aman. Kalau ada hewan hilang di Bone dan masuk di Goa, anggaplah itu hewan kembali ke kandangnya. Dan yang ketiga, barang siapa yang menemukan cahaya kebajikan, maka berhaklah menyampaikannya kepada kerajaan lain. Hadir semua raja-raja di situ. Raja Bone ke-7 dan Raja Goa ke-12 mengurai dan meminta. Jadi dari 512, 200 tahun kemudian kurang lebih 1605 datanglah ketiga ulama. Yang kebetulan waktu itu kerajaan Goa melakukan ekspansi kemana-mana. Sope masuk, Wajok masuk. Bone tidak mau. Akal-akalan itu Goa itu. Dia itu menjadikan siar Islam sarana politik. Bone terlalu tinggi negatif thinkingnya. Wah, itu Goa itu akal-akalan. Dia jadikan sarana politik itu untuk menaklukkan Bone. Terjadilah peperangan. Ada buku saya itu, bukunya Dato' Tiro. Nah, patilasnya ya, Dato' Tiro yang Indonesia ada semua, hanya Matena Mindeu banyak yang ambil. Ini Dato' Tiro, Pak. Dia orang Erelebu. Bapaknya dari Sumatera Barat, tapi ibunya orang di sini. Bodoh-bodohnya ini Dato' Tiro datang di sini kalau tidak ada keluarganya di sini. Kenapa datang di sini? Karena dia cari keturunannya di sini. Karena ibunya itu cepat mati, bapaknya cepat berangkat ke sana. Jadi Dato' Tiro umur begitu 19 tahun berangkat ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat berangkat ke Mekah. Dari Mekah baru putar kemari. Waktu nanti anam bainen nanjo, punna mana kau, punna buruk na arenan nih. Abdul Maula Dato' Tiro. Tapi orang Kajang lain. Kalau Kajang mengatakan Abdul Jawad, Abdul Maula, Hati Bungsu. Dia lahir tahun 1521. Waktu mana mau bainin na pauam na di tempono bakka na kuwa mo anak. Punalano tula bapak no ada di seberang sana. Talan apa polen ko pulau ini saya cari saya di seberang sana. Berangkat ambil pro kecil. Berangkat ke Sumatera, ya di sana agak dewasa berangkat berapa orang ke Mekah? 3 orang. Jadi di Mekah sekembalinya ada orang ikut, orang Arab namanya Syekh Abdul Rahman. 4 orang kembali. Jadi itulah semuanya 3 orang itu Dato' Fatimah, Dato' di Bandang, Dato' Tiro. Jadi kemudian Dato' Tiro melakukan perjalanan kemari. Antara Dato' Tiro dengan kedua temannya, Dato' Fatimah dan Dato' di Bandang. Dato' Fatimah, Dato' di Bandang syariah. Dato' Tiro tasawuf. Masing-masing punya kejagoan. Cerita orang dulu, dan siapa yang jago itu yang tinggal di Bonto Tiro. Nah, ini yang termasuk jago di antara 3 bersaudara ini. Siapa istri dan anaknya Dato' Tiro sampai sekarang saya tidak temukan. Dan memang Dato' Tiro berada di Bulukumba umurnya sekitar 70 tahun, 80 tahun. Memang sudah tua. Saya kan penasaran, kenapa Dato' Tiro ini tidak menikah di Tiro? Kenapa tidak punya keturunan? Ternyata Dato' Tiro hadir di Bulukumba setelah berumur kurang lebih 80 tahun.
Sebetulnya ini makamnya Dato' Tiro memang harus terbuka ini karena nanti diantar masuk baru kita lihat ini pekuburannya. Saya sendiri ini jarang melihatnya. Nanti kita masuk baru kita lihat, baru ciri-ciri khasnya lagi masih ya terkebalakan dibandingkan dengan tempat makam-makam yang mungkin kedua bersaudara ini. Menurut itu awalnya adalah petugasnya di sana atau pembaca doanya di sana. Kadang-kadang ini muncul ini air. Kalau memang beruntung ya mungkin airnya seperti tadi kan muncul airnya. Baru saja saya lihat itu muncul airnya. Apalagi ini kalau kita saksikan ini kami memang sudah musim kemarau. Sebetulnya itu tidak ada air kalau kita lihat toh. Nah, apalagi di daerah ketinggian begitu, kenapa masih bisa air begitu tergenang? Ini mungkin suatu kelebihannya dari mereka, ya. Dan kenapa dua batu nisan di dalam? Menurut juga orang tua dulu, memang mereka dia bisa berubah wajah, ya berarti nampak dua wajahnya, ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran tim MBS ini ke lokasi ini dapat memberikan dampak positif bagi makam Dato' Tiro ini, karena saya lihat ini makam ini yang sudah menjolok kelihatannya dibandingkan mungkin dengan dua bersaudara ini. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini dapat memberikan harapan-harapan bagi kami selaku pemerintah Kelurahan Eka Tiro bagaimana supaya bisa juga ini pengembangan. Spekulasi seputar asal-usul Dato' Tiro seakan menjadi bab tersembunyi dalam buku sejarah. Kabar angin bertiup di antara lembah-lembah zaman. Di beberapa catatan sejarah menuliskan bahwa kemungkinan Dato' Tiro berasal dari tanah Sumatera. Tanda tanya masih membayangi cerita ini seperti siluet yang kabur di ufuk mata. Apakah Dato' Tiro merangkai spiritualitas di tanah kelahirannya di Bulukumba, atau Bulukumba hanya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya? Bukankah menarik untuk membayangkan perjalanan waktu yang dilalui Dato' Tiro? Mungkin seiring waktu yang terus berjalan, jejak dan teka-teki ini tampak tersesat di lorong-lorong yang sunyi. Mungkin dalam ketidakpastian ini terletak pada pesona yang membuatnya semakin menarik untuk terus menggali lebih dalam ke dalam rahasia sejarah yang terbungkus dalam kisahnya. Bukti-bukti kedatangannya Dato' Tiro di sini tidak ada lagi yang nampak. Ya seperti itu masjid tertua yang dibangun di sana, tinggal prasastinya yang kita lihat, tidak ada lagi bangunannya. Selain dari itu dia juga punya sumur panjang menurut sejarah tongkatnya yang digeraskan ke tanah sehingga sumur itu terbelah begitu, muncullah mata air menurut sejarah. Nah, ketika orang-orang mau masuk bersiarah di makam ini, semuanya mandi di sana harus bersih baru masuk di tempat ini, di makam ini. Iya. Masing-masing ada namanya. Yang pertama Buhul Lupaya, Dato' Ribandam, yang Buhum Barania, Dato' Patimam, dan sumur panjang ini Dato' Tiro. Persoalan Islam masuk ke sini yang dianggap abad ke-16 baru masuk di sini, itu bukan mustahil. Setelah Dato' Tiro pulang kemari di Kajang, Sanggir naik di Kajang, cacat tongkatnya naik, itulah sumur Samsam di Kajang. Saya cerita bagaimana masuknya Islam di tanah Kajan. Yang pertama, Amatoa mengiring putranya ke Palopo, namanya Janggo Tujarra, dikiring ke Palopo belajar tentang Islam. Kan Dato' Patiman lebih duluan berkembang, makanya masjid tertua selatan itu di Belopa. Nah itu terbukti bahwa memang Dato' Patiman tidak ikut lagi ke gua, karena yang menemui Karaentalo, Malingkang dan Manyundri memang hanya 2 orang, karena Dato' Patiman sudah tinggal di Palopo. Tentu di sini di Dato' Bandan dengan Dato' Tiro ini baru memulai, baru gua pendahuluan kan, baru sampai. Dari sini dipetakan bahwa ternyata ilmu Dato' Tiro itu lebih cenderung tasawuf kebatinan. Dan di sekeliling Gunung Bawah Karaeng, di sanalah berkembang ajaran kebatinan. Makanya Dato' Tiro lah yang perintah Malingka Anda nyondet bersama Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin bahwa Anda cocok di sana. Bayangkan seorang ulama mengelilingi daerah sebelah timur kaki Gunung Bawah Karaeng itu. Bayangkan Janggo Tujarra, putra Amatoa, dikirim 3 tahun ke Palopo belajar tentang Islam.
Pulang ke Kajang, ditanya sama orang tuanya, hamba tua dalam hal ini, apa yang kau dapatkan selama 3 tahun? Dia bilang hanya 3, bohe. Kalon tedong, kacap buka ngamuru, katimbuan tahu. 3 tahun. Hanya mendapatkan 3 hal. Kalon tedong, ilmu tentang sembelih hewan. Hewan dipotong secara Islam. Itu namanya kalon tedong. Yang kedua, katimbuan tahu. Katimbuan tahu itu artinya perkawinan. Ketiga, kacapukan amru. Kematian. Mulai orang diurusi secara Islam. Kemudian 3 tahun berikutnya diutus lagi janggot tujara. Kopsengkan. Apa yang didapat? Ternyata di situ sudah dapatkan 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang terakhir naik haji bagi orang yang mampu. Kan tadinya Amatoa ini dan kawasan sekitarnya bahwa ternyata apa yang diajarkan Islam itu adalah ajaran yang memang sudah dari dahulu. Cuma bacanya, syariatnya itu yang kita tidak tahu. Coba kembali sampaikan gurumu di sana, Tato di Bandan dan Sembaya. Sampai di sini melapor, ya Sembah, orang Kajang merasa sulit melaksanakan 5. Langsung dikasih batu. Nah ini batu bawa ke atas. Di mana itu orang yang sulit melaksanakan dan di mana yang tidak sulit. Sampai di atas Suasar Demak Lipa, simpang itu batu di sebelah timur. Sebelah timur ke sana itu orang yang menerima 1 sampai 5. Yang sebelah barat itu orang komunitas yang menerima hanya ganjil. Sampai sekarang namanya Batu Nilamu. Batas di sebelah timur komunitas yang menerima Islam secara total, dan sebelah barat itulah yang menerima Islam hanya angka ganjil. Di saat itulah Tuasar Demak Lipa mengatakan, hati-hati menyebarkan Islam di sebelah barat ini. Harus adaptif. Islam harus diterima dengan tanpa paksaan, tanpa konflik. Jadi ilmu Datuk di Tiro itu jauh lebih efektif menyiarkan agama di daerah-daerah yang mengutamakan kebatinan. Dalam sejarah tidak ada konflik penyiaran agama Islam, baik yang disampaikan oleh Tuasar Demak Lipa maupun yang disampaikan oleh Datuk di Tiro. Makanya ada di sana di Kajang Jetnet Taluka sembahyang tamatapu. Jetnet Taluka itu artinya wudu tidak pernah putus. Berarti kita selalu menjaga batin untuk tidak melakukan dosa. Karena tubuh kita selalu terjaga dari kesucian. Makanya orang sufi setiap batal wudunya, wudu lagi. Terus sembahyang tamatapu. Apa itu sembahyang tamatapu, bohe? Ditanya sama Datuk Tiro. Sembahyang tamatapu itu maupun berdiri, duduk, baring, selalu ingat Allah. Itu sembahyang tamatapu. Datuk Tiro terima itu, ya itu sudah bagus. Nanti syariatnya itu sudah intinya itu. Jadi tak baliki. Lebih duluan terapkan ma'rifat, tarekat dan ma'rifat. Kenapa orang lain menemui konflik? Karena yang didahului adalah syariatnya. Makanya di Tiro dan sekitarnya orang-orang tenang-tenang saja menerima Islam. Karena dia kedepankan ma'rifatnya. Bagaimana orang memahami konsep ketuhanan. Jadi Datuk Tiro itu dengan mulus menyiarkan agama Islam di Bulukumba Timur. Yang pertama karena melalui kerajaan. Tita raja itu lebih sakti ketimbang ulama. Yang kedua, ilmu yang diajarkan bersifat adaptif.
Setelah di Islam kala Laundru itu, Islam Bulukumba secara resmi ditandai dengan pembangunan masjid pertama di Hila-Hila. Sehingga daerah-daerah Bulukumba Timur itu sudah mulai masuk Islam secara perlahan-lahan. Jadi masjid pertama di Bulukumba inilah dia. Orang yang pertama diislamkan orang di sini, orang Bontotiro, makanya ini harus diperkuat. Sehingga alhamdulillah anak-anak di sini itu jarang kita melihat orang-orang yang keluar, terutama perempuan yang tidak pakai busana muslim. Ya, itu ciri khasnya itu orang Bontotiro. Sejauh ini kalau melihat daripada komunitas-komunitas pemuda, itu sama dengan pemuda yang ada di daerah lain. Karena dia masih memperlihatkan ikonnya sebagai warga lokal. Ada di situ menjadi ikon Mali Siparape, Talang Sipahua, dan itu membuktikan bahwa oh, saya orang Bulukumba dan saya tidak melupakan di mana saya berasal. Nilai daripada budaya adalah etika dan moral. Ketika budaya tidak dikembalikan pada etika dan moral, itu menjadi budaya yang keliru. Salah satu hal yang bisa dan mampu dilakukan adalah bagaimana kita mengedukasikan budaya yang sederhana yang menjadi laku perbuatan manusia dalam kesehariannya. Mungkin hari ini generasi Z memahami bahwa budaya itu adalah hal kuno, tidak lagi menjadi hal baru untuk didiskusikan atau dibicarakan. Dan itu menjadi salah satu faktor untuk bagaimana kemudian generasi Z menghilangkan budaya atau meminggirkan budaya. Sedangkan setiap apa yang menjadi kebaruan, setiap apa yang menjadi penemuan hari ini itu tidak terlepas daripada reinkarnasi budaya. Dampaknya orang-orang bakal tidak atau bahkan melupakan dirinya. Karena budaya itu adalah bentuk daripada identitas daripada sebuah masyarakat ataupun manusia. Salah satu peran ganda hari ini yang kemudian kita lihat sebagai masyarakat milenial, kita seberanggapan bahwa budaya itu nggak penting. Kita hari ini ketertinggalan melihat ataupun mengetahui budaya kita. Sedangkan budaya dipahami sebagai identitas atau ikon daripada setiap manusia. Misalnya di Bulukumba, kita harus memahami Mali Siparape, Talang Sipahua. Dan itu menjadi ikon untuk bagaimana kemudian diketahui bahwa ini orang-orang Bulukumba. Karena dia mampu membuktikan alenya. Budaya kan dipahami sebagai bentuk aleta. Dan kalau kemudian budaya tidak mampu diketahui ataupun dipahami, bagaimana kita mau melaju sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan budaya itu ada transisi, budaya masa silam, kini, dan nanti. Dan saya pikir di era generasi Z itu sudah terkupas, makanya ada different mind. Ada perbedaan pendapat terkait dengan hal itu. Tapi kalau kita merujuk kembali bahwa budaya tidak pernah berbeda, bahkan budaya itu senantiasa mengalami persamaan. Makanya ada kohesi, ada keterhubungan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Mengapa orang luar datang ke Sulawesi seperti Mates yang datang meneliti untuk bagaimana menyingkap Lagaligo, itu kan membuktikan bahwa sejarah itu sangat kuat. Karena salah satu pentingnya sejarah, alat pemersatu generasi sesudah kita. Kalau sejarah sudah hilang, sulit untuk bersatu generasi sesudah kita. Karena itu Pasa mengatakan, Allah buiruru, Allah baki cidong, Allah musibatu, bulo si papa, talan si pahua, manyu si parampe, buntin si pabasa, lingu si paingat, mate si rokok. Sebuah kisah yang tersembunyi dalam gemuruh sejarah, Dato' Ritiro muncul sebagai penjelmaan yang menuntun mereka melewati lorong-lorong kegelapan menuju terangnya keimanan. Dalam himpitan waktu, Dato' Tiro membangun jembatan dari keragaman ke satu pemahaman, merajut benang keislaman dalam tenunan sejarah yang agung.
namun namanya bagai bayang-bayang yang merosot dalam jurang lupa. Sebuah tragedi sejarah di balik sekat-sekat waktu. Saatnya kita hentikan kebisuan dan angkatlah tirai kelam yang menyelimutinya. Namanya pantas diukir dalam prasasti sejarah yang berkilau di bawah cahaya kebenaran. Kita belajar bahwa sejarah bukan hanya sekedar catatan masa lalu, namun bagai pelita masa depan. Sampai jumpa dan salam budaya.